baiklah di sini saya akan menjelaskan pendidik dan peserta didik. Siapa sih pendidik itu dan siapa sih peserta didik? Proses pendidikan sebagai interaksi sosial, pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut dapat menuju ke arah kedewasaan atau mencapai tujuan pendidikan. Nah, sedangkan si peserta didik adalah setiap individu yang belajar di sekolah atau individu yang dididik oleh pendidik. Jadi di sini ada interaksi yang saling berkeseimbangan antara atau timbal balik antara si A dan si B, yaitu pendidik dan peserta didik di dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sini, di dalam pendidikan, pendidik memegang peran yang sangat penting di dalam mencapai tujuan. Pendidik baik secara orang tua atau secara profesi menjadi pendidik karena tugas dan jabatannya. Bertanggung jawab di dalam menumbuh kembangkan anak, yaitu dengan mengajar, membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini harus ada pola interaksi yang saling berhubungan, yaitu tadi si pendidik dan peserta didik. Dan terciptalah proses belajar mengajar dengan baik. Coba kita bayangkan kalau ketika si pendidik dan peserta didik dengan tujuan pendidik tidak baik, maka setiap proses pembelajaran di kelas akan tercipta dong, menciptakan suasana yang tidak nyaman, sehingga yang akan terjadi nantinya tidak akan tercapai. Begitu. Nah, kalau pendidikan selanjutnya, pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Pendidikan di dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua, yaitu khususnya ayah dan ibu kita di rumah. Orang tua itu merupakan guru pertama bagi anak. Anak itu belajar dari orang tua, entah itu anak kandung atau entah itu orang tua kandung atau bukan. Karena yang kita maksud di sini yang berada di lingkungan hidup anak ketika pertama kali dia hidup, dan yang menjalani literasi pertama itu adalah keluarga. Peran keluarga di sini sangat penting di dalam kehidupan anak. Kenapa? Karena mereka merupakan model bagi anak, di mana ketika melakukan sesuatu atau anak-anak mereka akan dengan mudahnya mengikuti perbuatan orang tuanya. Oleh sebab itulah peran keluarga sangat penting agar proses dalam jenjang berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu proses pendidikan dalam lingkungan keluarga yang bersifat informal. Artinya di sini berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan lain sebagainya. Contohnya kan tidak mungkin di rumah dibuat struktur jam segini harus memasak. Itu memang sebuah pendidikan, cuman itu tadi tidak bersifat formal gitu dia. Mereka tidak terikat oleh materi, waktu, dan metode. Dimanapun itu bisa terjadi atau kapanpun itu bisa terjadi, dan intinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan pendidik pada lembaga formal berbeda kalau pendidik dalam keluarga, yaitu ayah dan ibu. Tapi kalau pendidik formal itu mulai dari guru, dosen, konselor, yang merupakan pendidikan profesional atau profesi. Dengan itu tidak setiap orang dapat menjadi pendidik dalam lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi pendidik di dalam lembaga pendidikan, mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Selanjutnya yaitu profesionalisme pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Jadi seorang pendidik itu
memiliki kompetensi-kompetensi yang dimaksud, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yang dimaksud di sini yaitu seorang pendidik itu bisa mengetahui karakteristik anak. Kemudian kompetensi kepribadian itu menggambarkan patut dicontoh. Dan kemudian nomor 3, kompetensi sosial itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi. Dan yang terakhir itu kompetensi profesional, bisa merancang atau mengevaluasi secara kompeten. Dan yang kemudian yang selanjutnya yaitu hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi pendidik tergantung dari jenis lembaga atau satuan lembaga, di mana peserta didik dapat menjalani proses pendidikan. Dan yang terakhir itu yaitu bagian karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki berbagai kompetensi. Peserta didik memiliki berbagai kompetensi, yaitu setiap individu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ada yang ahli bertenun, ada yang ahli musik, ada yang ahli memasak. Mereka mempunyai ahli masing-masing secara berbeda-beda. Kemudian yaitu peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. Di sini kita tidak boleh menuntut karena mereka itu sedang di tahap berkembang. Dan yang ketiga itu peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. Di sini kita memiliki perbedaan antar individu, mulai dari kesukaan-kesukaan anak itu berbeda-beda. Ada persamaan, ada perbedaan. Si A itu suka yang ini dan si Z itu suka yang ini. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Kemudian peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Dan yang terakhir yaitu peserta didik memiliki berbagai kebutuhan.